Baik, ya. Ya, kembali kita menggunakan ya bahan tayang yang disiapkan oleh Ibu Doktor ya, Dia Purwanti. Mengenai ya laporan keuangan konsolidasi ya bagian pertama. Ya. Ya. Kita mengulang kembali ya pengertian kombinasi bisnis yang sudah kita bahas di pertemuan yang awal ya. Menurut SAK 22 ya, kombinasi bisnis itu adalah suatu transaksi atau peristiwa lain ya yang mana ya pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas suatu entitas, atas suatu bisnis, atau bisa juga lebih dari satu entitas yang diperoleh pengendaliannya. Ini kalau menurut IFRS nomor 3 ya, kombinasi bisnis itu bergabungnya 2 atau lebih entitas ya, atau perusahaan menjadi satu entitas pelaporan ya. Kalau yang kalau hanya memperoleh pengendalian, artinya entitas yang lain itu masih tetap berjalan ya, masih tetap berdiri. Kemudian kalau bergabung berarti dia menjadi 2 menjadi 1 ya, yang entitas yang lainnya menjadi dibubarkan. Kemudian akan kita bahas mengenai entitas konsolidasi ya. Jadi kalau suatu perusahaan ya mengakuisisi saham perusahaan lain dengan kepemilikan yang lebih dari 50% ya, maka ya hubungan antara pengakuisisi dengan yang diakuisisi sekarang hubungannya adalah hubungan parent and subsidiary ya, hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan ya. Mengapa? Karena P bisa mengendalikan operasinya S ya dengan jumlah suara yang dimiliki ya. Jadi parent dan subsidiary ya secara substansi ya kalau secara substansinya ini parent dan subsidiary tersebut merupakan apa? Merupakan entitas ekonomi tunggal ya. Atau merupakan bisa dilihat, bisa dipandang sebagai satu kesatuan usaha ya. Meskipun dia ada 2 perusahaan, tetapi ya secara substansinya ya sebenarnya adalah mereka ini sama ya, gabungan ya, mereka satu ya, satu kesatuan ya. Nah, karena ya parent dan para subsidiary-nya itu adalah dipandang sebagai satu kesatuan ya, maka pihak pengendali ya, parent diwajibkan ya, ada kewajiban membuat laporan keuangan gabungan atau istilahnya yang sering kita kenal adalah laporan keuangan konsolidasi ya. Berupa apa ya? Berupa laporan gabungan, laporan konsolidasi itu apa? Yaitu ya kita menggabungkan laporan keuangan ya, laporan keuangan keseluruhannya yang satu pengendalian itu ya. Jadi laporan keuangan pengendali dengan anak-anak perusahaannya kita gabungkan ya. Itu adalah laporan konsolidasi ya. Ya. Ya, jadi ya Kak, misalkan A ya menjadi pengendalinya B ya, maka A membuat laporan konsolidasi. Ya. Ketika A menginvestasikan sebagian asetnya ya, sebagai penyertaan modal di perusahaan lain, ya, maka ya, A mengalihkan sebagian asetnya ke perusahaan lain, ya, yang mengakibatkan ya, aliran modal A berpindah ke B. Ya.
Dengan kata lain, ya, sebagian harta A mengalir ke B. Ya. Jadi ketika A ya membeli sahamnya B kan bayar pakai uang ya, maka hartanya A ya berupa uang ya beralih ke B. Misalkan membayar 600 ya, A punya kekayaan punya aset 1000, ya net aset 1000, kemudian 600 nilai sebesar 600 digunakan untuk membeli saham-saham B, maka nilai asetnya A berkurang 600.000 atau asetnya A sekarang beralih ke B, ya. Atau bisa juga dikatakan modalnya A sebagian beralih ke B sebanyak berapa besar yang dibayarkan 600 ya. Nah kemudian ketika dengan pembeli investasi tersebut A menjadi punya kendali ya, maka ya A dan B maka tadi ya, disebutkan menjadi satu kesatuan ekonomi ya. Mereka ya saling mendukung. Kemudian karena pada hakikatnya mereka adalah satu kesatuan ya, maka mereka diminta untuk membuat laporan gabungan ya. Ya. Seperti itu ya, ini diceritakan kembali, dinarasikan kembali di slide ini. Ya, jadi ya, pengendalian diperoleh kalau kepemilikan lebih dari 50%. Jadi sehingga tercipta apa? Tercipta ya, hubungan atau afiliasi antara induk dengan anak. Ya. Kemudian perusahaan induk tetap beroperasi ya, tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa. Kemudian pada akhir periode akan membuat laporan berupa apa? Ya, laporannya ya biasa ya. Laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tentunya dengan catatan atas laporan keuangannya. Ya. Kemudian, kalau subsidiary bagaimana? Kalau para anak-anak perusahaannya itu, mereka juga masing-masing berjalan seperti biasa, kemudian membuat laporan keuangan seperti biasa. Ya. Laporannya berupa apa? Sama saja ya. Laba rugi, neraca, ekuitas, arus kas. Nah, kemudian pada akhir tahun atau setelah laporan keuangannya selesai, maka ya laporan keuangannya parent dan subsidiary kemudian dikumpulkan ya, dikumpulkan untuk diapa? Untuk digabungkan. Ya. Ya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh parent dan subsidiary digabungkan untuk digabungkan menjadi siapa yang untuk diserahkan kepada bagian yang membuat laporan konsolidasian ya. Ya, sehingga terciptalah laporan keuangan konsolidasi. Kemudian ya laporan keuangan konsolidasian menurut PSAK 4 ya. Entitas induk wajib membuat laporan keuangan konsolidasi ya jika memperoleh pengendalian atas entitas lain. Ya. Dan entitas induk tetap menyusun laporan keuangannya sendiri. Ya. Kemudian entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasi ya dengan menggunakan metode biaya ya, bisa menggunakan metode biaya ya, investasinya dicatat at cost ya, dicatat at cost sesuai dengan PSAK 55, dia catat sebagai trading atau AFS ya. Jadi untuk ya bagi entitas induk ya
bagi entitas induk ya menyusun laporan keuangan konsolidasi ya menggunakan metode biaya ya. Menggunakan metode biaya, kalau metode biaya berarti investasinya ya dicatat harga perolehannya, pada harga perolehannya. Kemudian pencatatan investasinya ya bisa sebagai trading atau AS ya. Ini kalau metode cost ya. Atau bisa juga mencatatnya apa? Bisa juga mencatatnya adalah metode ekuitas. Ya. Jadi kalau kepemilikan lebih dari 50%, maka mencatatnya bisa at cost atau bisa juga metode cost method, bisa juga metode ekuitas. Ya. Kemudian prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasinya ya gabungkan saja ya, digabungkan ya. Untuk neraca ya, aset dan ekuitas digabungkan. Kemudian di laba rugi ya pendapatan beban digabungkan ya. Di arus kas juga digabungkan, di perubahan ekuitas juga digabungkan. Ya, kemudian bagaimana tekniknya ya, dan prosedur penyusunannya. Nah, kita biasa menggunakan kertas kerja konsolidasi. Kita menggunakan worksheet ya. Worksheet konsolidasi ya. Misalkan seperti ini ya. Jadi worksheet itu kita pakai untuk memudahkannya, dalam rangka untuk memudahkan ya proses penggabungannya ya. Ya. Dan ya nanti biasanya akan ada ini ya. Jadi ini laporan keuangannya induk perusahaan ya, kemudian ini laporan keuangannya anak perusahaan ya. Kemudian dalam menggabungkan ya kadang-kadang kita cukup ya gabungkan saja ya, ini tambah ini ya, parent berapa, subsidiary berapa, tanpa ada penyesuaian ya. Tetapi kadang-kadang ada kondisi ya kita jumlahkan menurut yang di parent berapa, di subsidiary berapa, kemudian kita perlu ada lakukan penyesuaian dan juga kita ada yang perlu kita lakukan eliminasi. Hal-hal apa inilah yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama akun resiprokal ya. Akun resiprokal itu adalah akun yang timbal balik ya. Akun yang menggambarkan ya, hubungan atau transaksi antara parent dengan subsidiary. Jadi transaksi antara parent dengan subsidiary namanya akun transaksi resiprokal ya. Ya. Jadi P menjual kepada S ya. Kalau P menjual kepada S ya parent menjual kepada anaknya ya. Nah, maka ya kalau kita sekarang mau membuat laporan konsolidasi, maka sekarang P dan S yang tadinya adalah ini terpisah, ketika kita membuat laporan konsolidasi, maka P dan S akan kita pandang sebagai satu kesatuan ya. Akan kita pandang sebagai satu kesatuan ya, sehingga kalau ada penjualan dari P kepada S ya, ini kalau dari sudut pandang konsolidasi ya, dari sudut pandang konsolidasi menjadi meaningless ya, menjadi tidak berarti ya. Menjadi tidak berarti P menjual kepada S ya, atau P meminjamkan uang kepada S ya. Kalau bagi entitas P dan S secara terpisah, ini adalah transaksi yang bermakna ya. P memberikan pinjaman kepada S ya. Tetapi kalau kita mau menggabungkan, kita mau membuat laporan gabungan, P dan S sekarang kita pandang sebagai satu kesatuan ya. Maka yang P memberikan pinjaman kepada S menjadi seperti ya saya punya dua kantong ya, di sebelah kiri sebelah kanan ya. Kemudian ya saya memindahkan uang saya di kantong kiri ke kantong kanan, seperti itu ya, seolah ibaratnya begitu ya. Saya meminjam kepada saya memberikan pinjaman kepada saya. Uang saya di saku atau uang saya di saku celana saya pindahkan ke saku baju ya. Ibaratnya begitu ya. Ini adalah
transaksi resiprokal antara P dengan S. Maka ini kan sesuatu yang tidak bermakna bagi saya ya. Ya, uang di kantong dipindahkan di kantong celana dipindahkan ke kantong baju. Maka transaksi-transaksi yang seperti itu nggak perlu ya, dihapus saja. Ya, akun-akun resiprokal dieliminasi. Ya, dianggap tidak ada, ya, dianggap tidak ada. Kalau sekedar memindahkan dari saku celana ke saku baju ya tidak bermakna apa-apa, ya. Uangnya nggak berubah. Ya. Jadi ya, transaksi antara P dengan S tidak perlu dilaporkan kepada pihak luar, ya. Karena pihak luar memandangnya P dan S adalah satu kesatuan, ya. Tidak usah melaporkan P meminjamkan uang kepada S, nggak usah, nggak perlu, ya. Karena seperti ya kalian melihat saya memindahkan uang dari saku celana ke saku baju, ya, nggak ada artinya, ya. Akun resiprokal antara P dan S kita eliminasi. Karena apa? Karena P dan S ini kita pandang sebagai satu entitas konsolidasi. Misalkan parent membeli 100% saham biasa subsidiary, ya, harga nilai buku ekuitas S. Ya. P mencatatnya debit investment in S 2 juta, kredit cash. Ya. Kalau S mencatatnya ya, debit cash, dia terima uang dan dia katakanlah dia menerbitkan saham, ya, menerbitkan saham baru kepada P, ya, maka kreditnya share capital 2 juta. Ya. Ya. Sehingga akan terjadi akun resiprokal, akun timbal balik, ya. P mengakui saya punya investasi berapa? 2 juta. Ya, kepada siapa? Kepada saya sendiri, ya. Sebesar di S, ya, ditimbal baliknya berupa apa? Berupa share capital 2 juta. Ya. Ini adalah akun resiprokal yang akan dieliminasi. Mengeliminasinya bagaimana? Mengeliminasinya ya, ya tinggal dibalik saja ya. Share capital kredit kita debit, equity investasinya debit kita kredit. Ya. Nah, bagaimana kalau membeli sahamnya dengan harga ada selisih, ya, selisih harga ya dengan ekuitas S. Misalnya ya, yang tadi membelinya di atas nilai buku ekuitas S, ya sekarang membayar seharga 2,4 juta. P mencatat equity investment 2,4 juta, credit cash 2,4 juta. Kemudian nah, bagi parent dia mencatatnya ya investment in S-nya kan at cost ya 2.400.000. Kas yang dibayarkan juga 2.400.000. Nah, kalau bagi subsidiary maka ya owner's equity-nya 2 juta, dia keluarkan saham ya, nilai sahamnya 2 juta. Kemudian
akun resiprokalnya adalah ya, equity investment ya, 2.400.000, kemudian bagi P akan mengakui ada excess value ya, ada excess value ya. Ya gampangnya ada goodwill gitu misalkan ya. Maka ya akan dieliminasi. Honest equity 2 juta, kemudian yang selisihnya di excess value kita eliminasi juga. Kemudian membeli 80%. Bagaimana kalau yang dibeli tidak 100% saham, tetapi 80%-nya. Ya. Kalau 80%-nya berarti ya, misalkan membeli 80% kali 2 juta, berarti 1.600.000 ya. Maka parent equity investmentnya sekitar 1.600.000. Ya. Eliminasinya tentunya sebesar ya. Jadi kalau kita buat laporan gabungan, nanti untuk share capitalnya S kita eliminasi, kemudian silakan ya, equity investment P kita 600 kan ya. Kemudian kan masih ada 400 nih, 400 ribunya kan apa bagiannya investor lain ya. Bagian investor lain 400.000 ya. Yang bagian investor lain ya kita sebutkan sebagai apa? Non controlling interest equity ya, ekuitasnya atau ya modalnya bagian investor lain, non controlling interest. Teknik penyusunannya di awal akuisisi ya. Menggunakan kertas kerja konsolidasi, kemudian identifikasi akun resiprokal dan kemudian dieliminasi. Ya. Kemudian memunculkan excess value. Selanjutnya ya, kalau kepemilikan P kurang dari 100%, maka kita munculkan ya non controlling interest ya. Kepentingan pihak bukan pengendali ya, di luar P ya, namanya pihak pihak non pengendali, non controlling interest. Baik, kita akan lihat ilustrasi akun resiprokal ya dengan kepemilikan 100%. Ini investasinya ada excess value ya. P membeli 100% aset neto S harga 425.000. Ekuitas S ya. Nah, berupa modal saham 300.000, saldo laba 100.000. Ya, selisih nilai dialokasikan ke goodwill. Kita hitung ya, eksesnya ya, biaya investasi 425. Kemudian ya 425, kemudian nilai bukunya S berapa? Ya, nilai buku S adalah 400 ya, nilai bukunya kan ini ya. Nilai ekuitasnya, nilai book value-nya 300.000 tambah 100.000. Sehingga ada selisih 25.000, itulah goodwill. Ya. Kemudian ya ketika kita membuat laporan konsolidasi, maka di kertas kerjanya kita akan buat ya jurnal eliminasi ya. Eliminasi ekuitas S dan equity investment ya. Kalau P yang dieliminasi adalah akun equity investmentnya ya, besar 425.000, kemudian yang P yang kita eliminasi adalah akun-akun ekuitasnya ya, share capital 300 ya, saldo laba atau return earning 100.000, kemudian juga eksesnya kita eliminasi, goodwill dieliminasi. Kemudian bagaimana kalau kepemilikannya kurang dari 100%?
P membeli 80% aset neto S ya dengan harga 375.000, kemudian ekuitasnya S ya, modal saham 300, 1.800 dan seterusnya ya. Biaya investasinya ya, investment cost-nya 375.000 ya, sehingga ya total nilai jual S ya untuk 100%-nya ya 375.000, ini adalah untuk 80%. Berarti kalau nilai 100%-nya berapa? Ya dibagi 80%, ya, mendapatkan 468.750 ya. Dikurangin book value-nya S 400.000, ada goodwill 68.750. Nah, bagaimana melakukan eliminasinya? Eliminasinya ya, debit ya, share capitalnya S 300.000, RE 100.000, kemudian goodwill ya, goodwill 850 eliminasi, kemudian investment in S 375, dan yang 20% dari ini ya, 20% dari total debitnya ke selisihnya ke NCI equity, non controlling interest equity ya. Atau kalau kita mau hitung juga ya, untuk yang jumlah debitnya kita kalikan 80%, yang kepemilikannya P jumlahnya juga akan sama ya, 375. Kemudian dikalikan 20%, itulah yang untuk non controlling interest equity. Selanjutnya ya, mengenai non controlling interest ya. Ya, ini saya sudah menjelaskan tadi ya mengenai non controlling interest, di sini diperjelas lagi di slide ini. Nah, sekarang kita akan bahas lanjutannya akun resiprokal setelah akuisisi ya, dengan menggunakan metode cost. Membayar dividen tunai ya, pembayaran dividen tunai oleh S kepada P ya, misalkan sekarang 100% ya. Ya, ketika ya, ini adalah jurnal ketika S mengumumkan dividen ya, di tanggal deklarasi, tanggal pengumuman. Maka bagi S akan mencatat debit dividen, kemudian mengkredit dividen payable 100 misalkan. Kemudian bagi P sudah mengakui ya dividen receivable debit, kreditnya dividen income. Ini apabila P menggunakan metode biaya. Nah ya, dividen payable ya, S punya utang dividen, P menjadi punya piutang ya, dividen ya. Kemudian ya, katakanlah masih terutang sampai akhir periode ya. Maka ya, untuk ya dividen ya dan dividen income akan dieliminasi ya. Kemudian antara utang dividen dengan piutang dividen juga dieliminasi
eliminasi ya. Ya, saya mempunyai utang kepada saya sendiri ya. Seperti itu ibaratnya ya. Sehingga dieliminasi ya. Bagi pihak luar ini adalah transaksi yang tidak bermakna, meaningless ya. Dihapus saja. Kemudian membayar ya, membayar dividen ya, S dividen B, dividen debit, kredit dividen B ya. Nah, ini yang masih sebenarnya. Nah, sekarang jurnal pembayarannya ya. Dividen S diumumkan dan sudah terbayar lunas pada akhir periode. S di sini sudah awalnya nih jurnal pada waktu mengumumkan, kemudian sebelum akhir tahun sudah dibayar. Ya. B, dividen B-nya sudah dibayarkan. Maka ya eliminasinya adalah yang ya dividen dan dividen income kita eliminasi. Sementara yang receivable, dividen receivable dengan dividen payable-nya kan sudah hapus ya, sudah tidak ada lagi ya. Yang masih ada tinggal yang dividen dan dividen income yang resiprokal ya. Kemudian bagaimana kalau P memiliki 80%? Kalau memiliki 80%, maka ya yang dicatat oleh P hanya 80. Kemudian yang 20 dicatat oleh siapa? Oleh non pengendali. Maka ya yang dieliminasi oleh P sebesar dividen income-nya 80 dan dividen yang S yang sebesar bagiannya. Kemudian ya ini sekarang kita kaitkan dengan sekarang kita membahas non-controlling interest expense, NCI expense. Kalau tadi istilahnya non-controlling interest equity ya, untuk mencatat nilai ekuitasnya investor yang kecil-kecil ya. Nah sekarang akan kita kaitannya dengan pengakuan laba seperti apa ya. Maka dalam dari net income yang dilaporkan oleh S, maka ya yang 80% katakanlah ya menjadi jatahnya siapa? Jatahnya P ya. Sedangkan yang 20% menjadi bagiannya siapa? Jadi bagiannya investor selain P yang kita sebut sebagai controlling interest ya. Dan diistilahkan ya kalau bagian laba untuk non pengendali kita istilahkan dengan non controlling interest expense ya. Ini adalah bagian laba untuk pihak non pengendali ya. Kemudian perlakuannya dalam laporan konsolidasi sebagai apa? Sebagai pengurang ya. Sebagai pengurang ya, pengurang bagiannya apa P ya, atau sebagai pengurang dalam laporan laba rugi konsolidasi ya. Ya, ini ada salesnya P 1 juta, S 400 ya, kita jumlahkan 1.400 ya. OGS-nya 600, P 200S ya, kita konsolidasikan 800. SP-nya 200 dan 100 300. Net income-nya 300 ya. Nah, ini dengan penjelasan keterangan bahwa penjualannya P untuk pihak luar semua, penjualannya S untuk pihak luar semua ya. Tidak ada transaksi jual beli antara P dengan S ya, sehingga di sini ya penjualan dan OGS tinggal kita gabungkan saja. Nah, sekarang P memiliki 100% S ya. Maka P berhak menggabung laba, berarti labanya S 100% digabungkan
ke P ya, menjadi konsolidasi. Nah, bagaimana kalau P memiliki 80% saja? Ya, tentunya P hanya berhak atas 80% laba S. Nah, yang 20% untuk siapa? Ya, untuk investor lain. Nah, maka ya kalau untuk eliminasinya ya, untuk eliminasi yang untuk bagiannya non controlling interest ya seperti ini ya. Debit ya, non controlling interest expense sebesar ya, besar ini bagiannya apa? Bagiannya non controlling interest 20% dari total laba 100.000 ya. Yang menjadi pengurang. Kalau menjadi pengurang berarti debit ya, menjadi pengurang income ya. Ya, makanya dinamakan non controlling interest expense ya. Karena dia sifatnya menjadi pengurang income-nya. Income-nya siapa? Income-nya konsolidasi. 20.000, kemudian ya sekaligus kita eliminasi dengan jatah dividennya NCI. Jatah dividennya berapa? Jatah dividennya ya 20%. Ya. 20% dari total dividen yang dibayarkan, misalkan 20%-nya 8.000, kemudian ya selisihnya ada 12.000, berarti ini adalah menambah apa? Menambah ekuitasnya NCI. Makanya dikreditkan ke NCI equity ya. Nah, ke selanjutnya ya NCI expense ini kalau di laporan konsolidasi dimunculkan menjadi apa? Menjadi pengurang ya. Menjadi pengurang sehingga ya net income yang dilaporkan oleh konsolidasi sebesar ya net income-nya ya P plus S dikurangi 20.000 ya, 280. Ya, laba konsolidasinya laba P totalnya tambah bagian laba S untuk P yaitu laba konsolidasi total kalau labanya P 200.000 tambah ya yang dari S 100.000 kali 80%. Baik, kita lanjutkan ya, amortisasi excess value. Ya. Maka excess value akan dimunculkan dalam laporan keuangan konsolidasi melalui jurnal eliminasi, investasi P, dan ekuitas S. Misalkan P membeli 80% aset EKS harga 375.000 ya. Nah, ekuitasnya S, modal saham 300, saldo laba 100 ya. Selisih nilai dialokasikan paten masa manfaat 10 tahun. Total nilai S 468, ada paten 68750. Nah, ini jurnalnya seperti ini ya, jurnal eliminasi ya untuk investment in S dan juga untuk capitalnya S ya, yaitu yang share capital S, debit 300, RES 100.000, kemudian muncul patennya. Paten sebesar totalnya ya 8.750, kemudian ya ini equity investment 80%-nya, NCI 20%. Ini adalah paten dimunculkan nilainya sebesar saldo awal pada akuisisi. Jadi pada saat ya kita menyusun laporan keuangan konsolidasi akhir tahun pertama ya,
Di kertas kerja ya konsolidasi ya kita akan mencatat amortisasi paten. Jadi paten kan tadi umurnya 10 tahun ya, tiap tahun diamortisasi berapa? 6.875. Maka yang amortisasi 6.875 akan kita catat juga nanti ya di jurnal di kertas kerjanya ya. Dan untuk nilai paten ya, kalau kita di tahun pertama maka nilai paten yang muncul di eliminasi investment in S ya sebesar nilai paten totalnya ya. Ini sebelum dikurangi dengan amortisasi tahun pertama ya. Ini sebelum diamortisasi tahun pertama. Kenapa? Karena ya yang kita eliminasi juga ini adalah angka-angka di awal tahun ya. Angka-angka di awal tahun. Equity investment 375 ini adalah sebesar nilai ketika HP melakukan akuisisi. Ya. Termasuk share investment, ya share capitalnya S, RK-nya S ini adalah angka di tanggal akuisisi. Ya. Kalau akuisisinya di awal tahun, ini adalah tanggal di awal tahun. Sehingga ya nilai paten pun dicatat sebesar nilai paten di tanggal itu, di tanggal akuisisinya. Ya. Sehingga masih utuh di sini ya. Kalau di tahun pertama masih utuh yang untuk di kertas kerjanya. Nah, dan untuk karena ini masih utuh ya nilai patennya yang dicatat di jurnal yang ini, maka selanjutnya kita perlu membuat jurnal untuk melakukan amortisasi. Untuk amortisasi paten kita akan buat tersendiri. Ya. Bagaimana ya di tahun pertama maka paten diamortisasi, bagaimana jurnalnya ya. Patennya dikredit, paten dikredit 6.875, kredit berikutnya apa ya. Untuk amortisasi paten kita bisa gunakan other operating expense ya. Other operating expense 6.875. Nah, bagaimana pengaruh amortisasi excess value terhadap NCI expense ya. Ada pengaruhnya enggak ya? Nah, kalau yang amortisasi paten ini kan muncul seperti ini ya di jurnalnya, kemudian di kertas kerjanya 675 ini akan menjadi penambah expense ya. Ini expense-nya P 200, expense-nya S 100 nanti bertambah dengan ini ada under operating expense 6875. Nah, dengan amortisasi paten 6.875 di laba ruginya S ya, maka ya laba bersih S akan terkoreksi ya, akan terkoreksi berkurang sebesar amortisasi paten ya. Sehingga ya laba bersih yang setelah disesuaikan ya 100.000 dikurang 6.875. Nah, sehingga ya bagiannya NCI, bagiannya non controlling interest berapa, atau istilahnya adalah non NCI expense ya 20%-nya ya 20% dari laba yang sudah disesuaikan. Sehingga untuk NCI expense ya sekarang menjadi 18.675. Kemudian untuk laba konsolidasinya berarti ya labanya P 200.000, kemudian ya ditambah dengan 80% dari laba S setelah dikurangi ini ya dikalikan 80 ditambah 80% dari laba S dikurangi dengan amortisasi paten. Total 275.400. Kemudian pengaruh amortisasi excess value masih lanjut ya. Sekarang amortisasi under value inventory 10.000 yang terjual semua pada akhir tahun ya.
amortisasi under value inventory-nya under value 10.000, berarti kita tambahkan ya, alokasikan ekses ke inventory 10.000 ya. Kemudian dia terjual semua pada akhir tahun, sehingga ya inventorinya kita kurangi ya, karena kan dikurangi 10.000 ya, karena sudah terjual. Kemudian berikutnya apa? COGS atau cost of sales ya, bisa juga, atau cost of goods sold biasanya ya. Di kertas kerja konsolidasinya bagaimana ya? Di kertas kerja konsolidasinya ya, untuk cost of goods sold ya, ada tambahan ini ya, tambah 10.000 debit ya, menjadi ya ini, sehingga konsolidasinya 810.000. Kemudian ya, kalau sekarang net income-nya S dikoreksi, koreksinya sebesar dikurangi paten dari 67875, dikurangi lagi cost of sales 10.000 ya, sehingga ya ini ya, net income S dikoreksi dengan amortisasi paten, yang kedua amortisasi inventory, sehingga jatahnya S ya dikalikan jatahnya NCI dikalikan 20%, jadi 16,62. Kemudian bagaimana kalau ada over value building ya, 100.000, masa manfaat masih 5 tahun. Jurnal di kertas kerja konsolidasinya ya, untuk mencatat yang over value ya. Kalau over value berarti kan P mengakui nilai building lebih rendah, lebih kecil daripada book value-nya yang tercatat oleh S, sehingga bagi P ya, depresiasi building lebih rendah, sehingga dari yang sudah dilaporkan oleh S, maka P akan menyesuaikan depresiasi expense-nya ya, akan dikurangi, dikredit ya. Sebesar berapa? Sebesar over value 100.000 dibagi 5 tahun, 20.000. Berikutnya building ya, didebitkan debitnya ke building. Maka expense-nya bertambah 20.000 ya, berkurang maksud saya ya, berkurang. Kredit expense-nya dikredit berkurang 20.000, sehingga expense-nya berkurang ya, dikredit 20.000, sehingga ya net income S disesuaikan menjadi ya yang tadi plus 20.000, jadi 103.000. Maka selanjutnya bagiannya NCI ya dikalikan 20%, ya, 20 dan 25, sehingga laba konsolidasinya ya, labanya P 200.000 ditambah dengan bagiannya P atas laba S ya, dikalikan 80%, sama dengan 282.500 ya, sehingga ya kalau kita buat rumusnya ya, NCI expand atau bagian laba untuk investor non pengendali jumlahnya sebesar ya, persentase kepemilikan pihak non pengendali dikalikan dengan laba bersihnya S setelah dikurangi dengan amortisasi under value ya, under value, excess value, dan kalau ada yang over value maka sebaliknya ditambah amortisasi over value aset ya. Ini untuk aset ya, ini kalau untuk aset seperti ini ya. Bagaimana kalau ada ekses yang dialokasikan untuk payable? Kalau ada yang dialokasikan untuk payable berarti pengaruhnya ini menjadi terbalik ya. Kalau under value untuk aset dia mengurangi jadi pengurang, kalau under value-nya untuk payable berarti plus yang menambah amortisasi under value liability.
dan dikurangi amortisasi over value liability. Seperti itu ya. Baik ya, sudah selesai untuk bagian yang pengantarnya ya. Bagian pengantarnya sudah selesai ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Diah Purwanti. Baik. Kemudian saya stop dulu rekamannya ya.